Maka mari kita lihat sama-sama di dalam Quran kita, di dalam mushaf kita, surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Apa yang kita temui, apa yang kita dapati setelah redaksi seruan ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata di situ ada kebaikan dan juga ada larangan. Ada perintah kebaikan dan juga ada larangan untuk berbuat kemaksiatan, untuk mengikuti hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Kita lihat dalam mushaf kita, setelah seruan ini ada perintah kebaikan. Perintahnya apa? Udkhulu fis-silmi kafah. Ini adalah satu kebaikan. Masuklah kalian ke dalam as-silmu atau aturan Islam secara kafah, secara totalitas, tidak ragu-ragu, tidak setengah-setengah, tetapi betul-betul menyeluruh secara totalitas untuk mengikuti semua aturan Islam tanpa tebang pilih. Ini perintah kebaikan. Nah, kalau kita ngaku sebagai orang yang beriman, maka wajib untuk mengikuti aturan Islam secara kafah. Dalam ayat ini kita ketemukan, kita lihat kata asilmu. Asilmu itu artinya aturan Islam. Agamanya disebut al-islamu, aturannya disebut as-silmu, hasilnya disebut as-salamu. Agamanya disebut al-Islam. Ini sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 19. Innad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Masih dalam surat yang sama, Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain Islam, apa kata Allah? Falay yuqbala min. Maka sekali-kali dia tidak akan diterima. Karena di ayat 19-nya tadi Allah sudah tegaskan bahwa agama di sisi Allah itu adalah Islam. Maka kalau ada manusia yang mencari agama selain Islam, jelas oleh Allah ditegaskan falai yuqbala min. Sekali-kali dia tidak akan diterima. Dalam ayat itu Allah gunakan huruf lan, di mana dalam bahasa Arab kita kenal, kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari huruf lan adalah untuk menafikan atau menegasikan, meniadakan makna fi'il mudhari' untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, huruf lan dalam ayat itu berfungsi memiliki arti bahwa selama-lamanya, sampai kapanpun, kalau ada manusia yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khosirin. Dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka agamanya disebut al-islamu, aturannya disebut as-silmu dalam surat Al-Baqarah ayat 208 tadi. Udkhulu fis-silmi. Masuklah kalian ke dalam as-silmu, aturan Islam secara kafah. Nah, kalau kita mengikuti as-silmu maka akan mendapatkan hasilnya, yaitu as-salamu, kedamaian, kebahagiaan yang hakiki, yang abadi. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah menyeru kalian untuk menuju kampung kedamaian, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga kata ini, al-islamu, as-silmu, as-salamu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ketiganya selalu berjalan beriringan. Tidak bisa kita hanya milih Islam saja. Kita ngaku kemana-mana, ngaku beragama Islam. Kalau ditanya kitab sucinya apa, kitab sucinya Al-Quran.
Kalau ditanya nabimu siapa? Nabi saya, nabiku adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hanya mau Islamnya saja. Saat ada perintah untuk masuk ke dalam aturan Islam secara kafah, kita menolak, tebang-tebang pilih ayat yang cocok, perintah-perintah yang cocok dengan kebiasaan kita mau mengamalkan. Tetapi ayat yang isinya larangan-larangan tidak sesuai dengan kebiasaan harian kita sehari-hari, kita menolaknya. Jika kita hanya milih ngaku beragama Islam tetapi tidak mau untuk mengikuti aturannya yang disebut oleh Allah dengan as-silmu, maka hasilnya tentu as-salam tidak akan kita dapatkan. Atau kita memilih as-silmu saja, kita mau mengamalkan aturan-aturan Islam, kebaikan-kebaikan yang ada dalam Islam kita amalkan, seperti membantu orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mau masuk ke dalam agamanya, yaitu Islam. Maka kata Allah, ini laksana fata morgana, kebaikan yang kita amalkan, kebaikan yang kita lakukan hanya laksana fata morgana.